Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah baik, Pak Henry. Pak Henry sendiri gimana? Sehat? Alhamdulillah kabar di sini sehat juga. Gimana kabarnya dengan teman-teman di rumah? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya, Pak. Amin ya robbal alamin. Nah, di pertemuan atau di video kali ini kita akan membahas materi yang berbeda dari materi-materi di sebelumnya. Nah, di sebelumnya kita sudah membahas mengenai yang namanya struktur data, basis data. Dan di video kali ini, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pemrograman web. Nah, singkat dasarnya pemrograman web ini sudah banyak digunakan, baik di pendidikan, institusi-institusi lainnya di dalam negeri ataupun swasta. Kemudian bahkan di e-commerce juga sudah menggunakan yang namanya teknologi website. Seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk implementasi website kan kita sudah jelaskan sedikit. Nah, biasanya untuk mempelajari website itu biasanya awalnya dari mana dulu ya Bu ya? Baik, untuk mempelajari pemrograman web ini sebenarnya kita punya roadmap sendiri untuk mempelajari dari tingkat dasar sampai ke yang paling susah gitu ya Pak ya. Nah, di awal-awalnya kita pelajarin dulu kita kenalin dulu pemrograman web itu sebenarnya apa. Terus selanjutnya kita berjalan ke tahap berikutnya, kita pelajari tentang HTML itu seperti apa. Soalnya ketika kita sudah mahir di HTML, kita lanjut lagi berjalannya masuklah ke CSS. Dan kalau CSS-nya udah bisa digabung dengan HTML, kita pelajari tentang PHP, dan yang terakhir adalah kita menggabungkan antara PHP dan database MySQL. Sebelumnya di semester lalu itu kita sudah pelajari tentang basis data. Jadi ini ada sinkron ya Pak, sinkron antara basis data dan juga pemrograman web. Jadi teman-teman kalau untuk mengikuti perkuliahan pemrograman web ini harus mahir dulu di basis datanya ya Pak ya. Oh begitu. Jadi basis datanya udah mantap, baru kita masuk ke pemrograman web gitu. Jadi lebih gampang gitu. Berarti kita disusun gitu ya. Kita udah belajar database, sekarang kita udah belajar pada video ini kita mempelajari mengenai webnya gitu. Berarti udah sesuai dengan roadmap gitu ya Bu ya. Nah, baik untuk itu untuk video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan form pada HTML, dan juga kita akan membahas CSS. Supaya tidak panjang kali lebar, mari kita simak pembahasan berikut ya. Let's go. Baik teman-teman, untuk materi video pembelajaran kali ini kita bahas yang pertama itu mengenai form dan CSS. Namun untuk video kali ini kita akan membagi dua. Di video kali ini kita akan membahas hanya mengenai form. Berikut teori dan implementasi pada pemrograman. Dan CSS, dan untuk materi CSS akan dipelajari pada part 2 dari video ini. Nah, ini ya form ya. Namun sebelum kita mulai, untuk memulai form ini jangan lupa teman-teman terlebih dahulu untuk reminder atau mengingatkan struktur dari HTML. Yang pertama itu kan HTML-nya. Jangan lupa tutupnya. Terus kemudian kita tulis juga itu header. Jangan lupa tutupnya. Dan juga di sini kan di header ada title ya, dan juga body. Nah, ini untuk struktur dari HTML. Nanti untuk penulisan form itu ada di antara body ini, di bagian konten ya, ini. Kita bisa menuliskan form di sini. Nah, ini untuk remindernya. Kemudian selanjutnya, sebetulnya form itu biasanya kita ditemukan di mana sih? Biasanya form itu ditemukan pada satu website yang dia menawarkan membership, atau user dapat mendaftarkan atau meregistrasikan
menjadi member pada website tersebut. Pada contohnya di sini yaitu salah satu sosial media yang banyak banyak peminatnya atau banyak usernya yang aktif, itu Facebook gitu ya. Nah, biasanya untuk mengakses web tersebut kita bisa berinteraksi dengan teman-teman kita yang lainnya. Kita harus mewajibkan yaitu untuk mendaftarkan diri. Ini untuk loginnya. Ya bisa Facebook atau Instagram ya ini ya. Contohnya. Kita bisa dihadapkan pada satu halaman login. Namun jika kita belum memiliki akun untuk masuk pada member ini, kita diwajibkan yaitu melakukan registrasi. Registrasi biasanya ada tulisan sign up gitu ya di sini. Nah, untuk registrasi diperlukan suatu inputan, ada first name, last name, email, kemudian re-enter email, kemudian password, kemudian jenis kelamin sampai dengan ulang tahun. Nah, ini untuk pendaftarannya. Untuk pendaftaran tersebut pada HTML kita menggunakan satu jenis tag HTML, itu dinamakan namanya itu form. Ini contohnya ada first name, ada last name, email, diulangi emailnya, kemudian ada password, pembuatan password, dan kemudian ada jenis kelamin dan tanggal lahir, seperti itu. Ini untuk pendaftaran member dari Facebook. Itu menggunakan form. Selanjutnya, form itu dia berguna untuk interaksi, untuk mengenai inputan dari user. Ini kan inputan dari user. Nanti inputan tersebut akan dimasukkan ke dalam database ya, nanti untuk materi selanjutnya. Nah, kemudian analoginya, dokumen adalah suatu formulir isian. Yang tadi kan ada nama, kemudian ada apalagi ada nama belakang, ada email dan sebagainya. Dan biasanya setiap form itu mewakili sebuah tugas spesifik. Misalnya ada login, ini untuk pendaftaran, mengisi di biodata atau pendaftaran ini ya. Yang tadi contohnya pada Facebook. Biasanya sih untuk selain dari Facebook, Instagram dan media sosial lainnya juga, Twitter gitu ya. Biasanya untuk pendaftaran, untuk dapat mengakses media sosial tersebut diwajibkan untuk mengisi registrasi atau pendaftaran. Dan isiannya pun biasanya tidak jauh dari nama, alamat, kemudian alamat email gitu, dan pembuatan password. Dan biasanya ada juga yang mewajibkan untuk validasi user melalui email gitu. Kemudian di setiap form harus ditentukan link dari sisi server yang akan menangani data isian yang dikirim atau disubmit. Jadi setelah data diisikan oleh teman-teman, kita lihat sebelumnya, ini data misalnya diisi oleh teman-teman. Misalnya ini diisi oleh first name-nya Daud. Di sini last name-nya Fernando. Emailnya udah diisi, ini udah diisi. Ininya mail, kemudian tanggal lahirnya diisi. Nah, ini ada bagian sign up. Nah, bagian sign up itu digunakan untuk link. Biasanya disebut dengan submit, ini tuh. Button submit. Jadi ketika dia akan, misalnya Daud akan mengklik tombol submit atau sign up, dia akan menangani isian yang tadi itu akan dikirimkan ke form yang mana, akan dilempar ke mana, seperti itu contohnya. Nah, kemudian untuk tagnya itu seperti apa? Untuk tag form pada HTML itu ialah dengan menuliskan, jangan lupa diawali dengan form dan jangan lupa diakhiri dengan form garis tutup form. Dan ini untuk elemen-elemen formnya. Elemen formnya tadi ada inputan berupa teks biasa, ada inputan juga berupa radio button, bahkan ada juga yang option atau selected option, seperti itu contohnya ya. Dan juga ada password. Biasanya password itu isiannya itu ada tombol, ada isiannya itu nggak akan kelihatan gitu ya, kayak seperti ini gitu ya, hidden gitu. Itu contohnya. Baik, kita lanjut. Nah, tadi di form sendiri dia mempunyai
ada dua jenis, ada metodenya apa, ada elemen method dan ada juga elemen get. Nah di sini ya, untuk atribut form tuh ada method dan ada action. Kita tulis form method, metodenya bisa post ataupun get, bisa post atau bisa di get. Dan juga ada action. Action itu digunakan ketika user setelah melakukan pendaftaran registrasi, dia akan mengeklik submit, kan dia akan pindah ke halaman apa, misalnya actionnya apa, misalnya sukses.html. Nah biasanya sukses.html biasanya tulisannya berhasil, user Anda telah diregistrasi misalnya. Ini garis miring form. Dan di sini kan ada pilihan ya, metodenya itu bisa post ataupun get. Nah di sini ada dua jenis metodenya. Biasanya post itu digunakan untuk melakukan merekam atau merecord data yang diinputkan ke dalam database. Sedangkan get itu kegunaannya untuk menampilkan data yang ada di database ke dalam suatu form. Biasanya ini digunakan untuk update. Sedangkan untuk merekam, kita tahu sendiri pada database dia itu untuk menyimpan atau insert. Nah, ini perbedaannya. Post itu untuk merekam metodenya, sedangkan get itu untuk mengupdate, untuk menampilkan data kembali yang akan kita ubah. Seperti itu contohnya. Kemudian untuk elemen formnya sendiri, tadi kan ada banyak jenisnya ya. Yang ini ada teks, ini teks gitu ya. Ini teks, ada email gitu. Kemudian dan sebagainya, ini ada radio button dan sebagainya. Nah, untuk elemen form sendiri ada yang namanya elemen satu baris. Biasanya ditulis dengan input type, tipenya bisa teks gitu ya. Intinya ini ya, teks. Intinya kita titik-titik dulu aja. Seperti ini. Ini contohnya. Kemudian untuk yang teks yang satu baris. Kemudian ada yang namanya teks multi-line, atau teksnya biasanya ditujukan untuk alamat yang barisnya lebih dari satu baris. Di sini kita tinggal tulis teks area. Nah, kemudian di sini ada teks rahasia, biasanya diisikan untuk mengisi password. Nah, kita tinggal isi aja, semuanya formatnya sama. Input tipe password, tinggal kita tulis di sini ya password. Kita coba ganti warna dulu ya. Ganti warna biru. Nah, di sini untuk tipenya kita bisa sesuaikan. Kalau misalnya password, kita tinggal tulis password di sini. Kemudian untuk pilihan tunggal atau single atau drop down list biasanya diisi dengan radio. Nah, radio itu pilihannya pasti satu. Gak mungkin misalnya ada 5 pilihan, hanya ada satu pilihan yang tepat. Itu biasanya disebut dengan radio. Ini untuk formatnya, ini agak berbeda. Dan kalau misalnya pilihannya lebih dari satu, bisa menggunakan multiple ini ataupun multiple atau menggunakan checkbox seperti ini. Ini tipenya ya. Tinggal kita tulis kalau misalnya input tipenya checkbox seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk yang tersembunyi, biasanya ini kegunaannya untuk menampilkan atau yang akan memanipulasi data atau update data. Biasanya kita perlu menggunakan input tipenya hidden. Biasanya ini kegunaan untuk where pada database ya. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut pada bagian pemrograman PHP ya. Dan untuk file, biasanya ini input file ini biasanya untuk menginsertkan atau memasukkan suatu data betul berupa file, bisa image dan sebagainya. Dan juga ini contohnya input ini, kalau yang input tipenya image dia khusus untuk yang gambar. Kalau file bisa dokumen PDF, kalau yang ini pasti JPG atau JPEG dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, aksi user setelah melakukan penekanan tombol itu ada yang namanya submit. Submit itu dia akan
menyimpan, kemudian dia akan beralih pada action pada halaman yang akan ditujunya. Submit gitu. Kemudian kalau reset itu menghapus isian datanya. Misalnya datanya udah diisi, kemudian kita nggak akan jadi submit, maka kita menghapusnya itu dengan input tipe reset. Kemudian ada input type button, biasanya sama halnya seperti submit, cuman untuk tipe button sendiri kita bisa membuat button, bisa mengubah tulisannya menjadi tombol gitu ya, atau daftar, sama halnya. Dan ini untuk button ya, formatnya seperti ini gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mencoba latihan membuat form sebagai berikut. Nah, ini ya, form biodata mahasiswa. Ini ada NIM, nama, fakultas misalnya ya, jenis kelamin, atau misalnya fakultas bisa diganti dengan program studi. Kemudian jenis kelamin wanita dan pria, kemudian ada agama, hobinya bisa menggunakan checkbox ya, karena pilihannya bisa lebih dari satu. Dan yang ini menggunakan radio button. Ini option, dan ini text area. Untuk NIM dan nama dia pasti menggunakan teks gitu. Nah, silahkan teman-teman pelajari terlebih dahulu. Kita akan masuk pada praktikumnya. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita sudah dihadapkan pada sebuah editor. Editor yang digunakan itu ialah menggunakan editor Visual Studio Code. Nah, kita akan membuat satu form yang tadi dicontohkan pada slide sebelumnya di PowerPoint ya, yang ini. Kita akan membuat satu form berupa biodata mahasiswa. Kita akan buat menggunakan HTML gitu ya. Nih, oke. Baik. Kita yang pertama jangan lupa, karena kita menggunakan Visual Studio Code, maka untuk pengkodan tuh sebetulnya sudah otomatis. Nah, seperti ini jadi kita untuk struktur HTML-nya sudah otomatis dibuatkan. Nah, yang pertama kita akan membuat yang namanya form biodata. Misalnya kita buat dulu header. Misalnya satu itu form biodata. Kemudian ada NIM. Dan jangan lupa untuk NIM sendiri itu namanya, jangan lupa untuk form sendiri kita menggunakan tag itu form. Nah, di sini actionnya kita bisa kosongkan dulu, nggak apa-apa, atau bisa pakai pagar. Untuk metodenya bisa pakai post ataupun pakai get, dikosongkan juga nggak apa-apa gitu ya, karena kita belum masuk ke ranah yang menggunakan database. Nah, yang pertama kita akan membuat satu inputan namanya NIM ya, NIM. Kemudian input type. Nah, di sini juga udah otomatis ya, input type-nya apa, teks seperti ini. Kemudian setelah NIM ada nama, misalnya nama, inputnya type-nya teks juga. Nah, supaya biar meyakinkan hasilnya seperti apa, kita coba di sini misalnya title-nya ubah aja, title-nya tuh latihan biodata. Nah, sepertinya kita coba running. Kita running, refresh. Nah, ini contohnya form biodata, NIM dan nama sudah ada gitu ya. Kita bisa ngisi namanya siapa gitu ya. Oke, kita kembali pada text editor. Supaya rapi sih sebetulnya bisa menggunakan table ya. Teman-teman nanti gunakan table ya.
kita BR, kemudian di sini BR buat dia ke bawah. Nama, setelah nama ada fakultas atau program studi ya, program studi. Kita bisa isikan yaitu option select. Nah, ini untuk option select. Oh ya, untuk name dan nama sebetulnya kita bisa membuat variabel, sama kayak di bahasa pemrograman lain kan kita menggunakan variabel ya. Kita bisa menggunakan variabelnya itu nama, name gitu ya. Misalnya name. Kemudian untuk yang ini, nah variabelnya yaitu nama. Untuk option juga sama ya. Oh, di sini option value di sini. Oh, ini maaf kebalik ya. Ada kebalik di sini, harusnya select seperti ini. Kemudian pilihannya nanti yang dipilih apa, name, prodi misalnya. Kemudian di sini ada option. Mohon maaf tadi kadang suka kelewat gitu ya. Kadang suka kebalik maksudnya. Misalnya di sini ada rekayasa perangkat lunak. Kemudian di sini misalnya pendidikan multimedia. Kemudian ada juga misalnya teknik komputer. Kita copy paste aja. Ini contohnya. Nah, di sini kan ada namanya prodi. Di sini value-nya apa? Value itu ya isinya apa? Variabelnya prodi, optionnya itu dia pasti rekayasa perangkat lunak atau apa gitu ya. Di sini kita bisa tulis value. Value-nya bisa tuliskan ini. Nanti kalau misalnya kita sudah menggunakan database yang akan terrecord atau yang akan terekam itu begitu ialah namanya prodi itu sebagai variabel dan isinya itu nilainya itu rekayasa perangkat lunak ada pada elemen value. Ini hapus. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, sekarang kita coba dulu untuk di running ya, di refresh. Nah, di sini udah muncul juga ya. Nah, ini sini ada yang nggak muncul. Kenapa ada yang nggak muncul? Kita coba lihat apakah ada yang salah. Ya, di sini karena kita ke cut ya. Ini. Jangan lupa save. Kita coba kembali lagi di refresh. Nah, ini ya udah muncul ya nama-nama prodinya. Kita coba untuk menggunakan jenis kelamin dan hobi dan alamat ya. Kita masuk ke ini lagi supaya teman-teman bisa ngebantu sectionnya. Kita bisa menggunakan komen ini, misalnya untuk sekarang tadi udah isi program studi jenis kelamin misalnya. Nah, saya untuk jenis kelamin kita kalau misalnya jenis kelamin itu kan menggunakan radio button, berarti tinggal pilih input
input. Nah, di sini ada banyak pilihannya, ada nggak? Udah ada belum radio? Nah, di sini udah ada ya. Input radio, name-nya ini variabelnya jenis kelamin. Misalnya JK. ID-nya bisa dihapus aja, ID-nya bisa dikosongkan, misalnya wanita. Wanita BR. Ya, nah di sini kita bisa lihat dia nggak akan double karena namanya atau variabelnya itu sama, jadi nggak akan multiple. Kita coba ya, kita coba running, kita refresh. Di sini jenis kelamin wanita nih, kalau pilih pria dia wanita hilang. Kita coba kalau misalnya ini belum pakai BR ya. Nah, gini ya, supaya rapi. Kalau misalnya jenis kelaminnya pakai underscore, dia pasti bisa dipilih dua-duanya. Nah, ini bisa dipilih karena nama variabelnya beda. Tapi kalau misalnya nama variabelnya sama, hanya akan dipilih satu nilai seperti itu. Maka di sini itu jenis kelamin atau JK. Oke, selanjutnya kita akan membuat agama. Nah, untuk agama bisa disesuaikan sama ya, sama halnya kayak program studi. Kita next ke yang namanya hobi. Untuk hobi kita menggunakan yang namanya checkbox. Hobi itu menggunakan checkbox. Jangan lupa untuk PR input type checkbox yang ini. Nah, ini checkboxnya itu namanya apa, misalnya browsing. Ini bisa dihapus. Browsing. Kemudian membaca buku. Main game gitu ya. Traveling ya. Nah, ini contohnya. Oh, ini maaf, saya ini salah. Ini kebalik ya. Ini harusnya di sini ya. Main game. Untuk nama variabelnya bisa disamakan, sama halnya kayak radio button ya. Misalnya di sini hobi ya. Ini untuk nama variabelnya hobi. Cuman bedanya dengan radio button, kalau misalnya ini kita bisa milih lebih dari satu nilai. Nah, kalau misalnya radio button tadi hanya satu nilai, tapi kalau misalnya untuk yang checkbox dia bisa memilih lebih dari satu nilai. Kita contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya kan wanita atau pria. Sedangkan hal ini bisa dipilih semuanya. Nah, seperti ini. Oke, ini namanya hobi. Hobi. Seperti ini. Dan yang terakhir itu ialah alamat. Nah, alamat kita menggunakan yang namanya alamat kita menggunakan yang namanya text area. Berarti kita menggunakan text area seperti ini. Ini udah otomatis, ini ukurannya kolomnya sebesar 30, row-nya itu ke bawahnya itu 10. Misalnya alamat. Kita coba di sini. Nah, ini contohnya alamat Jalan Cibiru misalnya. Nah, ini contohnya. Dan yang terakhir kita itu menggunakan button atau submit ya. Berarti jangan lupa
untuk yang menggunakan button dan submit itu pastikan harus di antara form ini ya, tag form. Berarti tinggal ada ya, input tipe button misalnya, ini bisa diganti ya, bisa submit. Kemudian yang untuk menghapus datanya itu menggunakan reset. Nah seperti ini, atau hapus, atau reset aja lah, biar kita kelihatan fungsi reset itu seperti apa. Nah ini submit. Nah nanti saya akan running dulu ya supaya menjelaskannya mudah. Kita refresh, saya ketikkan nama, kemudian ini sekalian pria browsing main game, dan alamatnya jangan Cibiru. Nah misalnya ketika kita akan mensubmit tuh dia akan mengalihkan halaman form HTML ke halaman yang akan kita tuju. Karena tadi masih crash atau kita isi dengan cache, maka dia akan tetap ke halaman ini. Sedangkan reset ini dia untuk menghapus semua datanya, misalnya name, nama, ini juga akan dihapus ke defaultnya. Kita coba reset. Nah ini untuk hapus, misalnya kita isi lagi. Nah ketika kita mengklik submit, dia akan tetap ke halaman ini. Namun yang akan kita lihat X-nya itu crash karena halamannya akan berpindah ke crash. Nah kalau misalnya teman-teman ada halaman lain yang bisa membuat itu, misalnya berhasil halamannya dan lain sebagainya, bisa tulis di sini actionnya. Karena kemarin kita sudah membuat latihan itu index HTML, kita coba buat ke index HTML. Nah nanti kalau misalnya setelah mengisi biodata tersebut, nanti akan kembali ke yang namanya form yang pernah kita buat latihan sebelumnya. Ini ya, kita ini dulu, hapus dulu, kita isi, misalnya namanya Anwar ya. Nah salah, misalnya name-nya Anwar. Ini misalnya PGSD pria, ini alamat Jalan Buah Batu. Nah, misalnya gini. Ingat ya, kembali lagi untuk yang namanya reset ya untuk menghapus seluruh datanya atau nilainya, sedangkan submit itu untuk mengirimkan variabelnya ke database, dan kemudian dia akan berpindah pada halaman actionnya. Karena actionnya tadi ke index.html, maka dia akan berpindah ke index.html. Kita coba untuk klik submit, maka dia otomatis akan pindah ke index.html. Kita cek ya. Nah ini contohnya. Oke, itu saja mungkin teman-teman yang bisa dapat sampaikan mengenai form. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat diimplementasikan pada praktikumnya. Terima kasih, semangat pagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.